warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 OTKP 2 akan membahas materi tentang kas kecil atau petty cash. Materi tentang kas kecil atau petty cash. 1. Pengertian dana kas kecil. 2. Prosedur pengelolaan kas kecil. 3. Mengenali pemakaian dana kas kecil. 4. Menghitung fisik dana kas kecil. 5. Metode pencatatan dana kas kecil. 6. Menghitung selisih dana kas kecil. 7. Menghitung alokasi dana kas kecil sistem tetap dan tidak tetap. 8. Mencatat di kas kecil ke buku jurnal. 1. Pengertian dana kas kecil. Dana kas kecil adalah uang yang disisihkan oleh perusahaan mengatasi pengeluaran kecil seperti ongkos taksi, beli buku, membayar beban langganan acara atau surat kabar, bensin, tol, parkir, dan lain sebagainya. 2. Prosedur pengelolaan kas kecil. A. Bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali seperti cek. B. Bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai seperti biaya listrik, air, alat kantor, pengeluaran transportasi, dan ATK. 3. Mengenali pemakaian dana kas kecil. Kasir pemegang kas kecil dapat mengklasifikasikan dalam perkiraan yang tepat seperti biaya listrik dan air, kan pada perkiraan biaya listrik dan air, isian bensin dan solar untuk kendaraan, pemasukan pada biaya transportasi. 3. Pembelian perangko dan materai masuk di dalam perkiraan peralatan kantor atau suplai kantor. 4. Menghitung fisik dana kas kecil. Dalam perhitungan uang kas kecil secara fisik dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih, dan dibuatkan berita acara perhitungan uang kas. Nah, metode pencatatan dana kas kecil. 1. Dana kas kecil sistem dana tetap atau interest system. Pembentukan dana kas kecil diberikan sejumlah uang dan perhitungan berhabis, kasir membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali kas kecil. Dana pengisian kembali selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Kelebihannya, sistem dana tetap lebih baik karena jumlah dana kas kecil dapat dikendalikan dan tidak akan terjadi penumpukan pada pemegang dana kas kecil. Kelemahan pada sistem dana tetap, yakni saldo kas kecil hanya dapat diketahui pada saat pengisian kembali. Yang kedua, tidak ada penambahan di tengah periode sehingga memungkinkan terjadi kekurangan dana sebelum periode pengisian. Oleh karena itu, pemegang kas harus dapat memperkirakan pengeluaran yang terkait dengan kas kecil. Berikut contoh jurnal umum pada sistem dana tetap oleh pemegang kas umum. Dana kas kecil sistem fluktuasi atau fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan jumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Penggantian tidak didasari jumlah terpakai, tetapi sering tetapkan jumlah tertentu. Misalnya, untuk pertama kali dibentuk, dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Setiap bulan ditambahkan dana sejumlah nilai yang sama tanpa memperhatikan jumlah dana yang terpakai. Akibatnya saldo kas akan berubah. Itu contoh jurnal pada sistem fluktuasi atau tidak tetap oleh pemegang kas umum. Yang keenam, dalam menghitung selisih dana kas kecil. Apabila perhitungan fisik dana kas kecil lebih besar daripada yang tercatat pada buku kas, maka disebut cash override atau sistem kas lebih.
Yang kedua, apabila perhitungan fisik dana kas kecil lebih sedikit dibanding yang tercatat pada buku kas kecil disebut ratio take atau selisih kas kurang. Mutasi dana kas kecil, sistem tetap dan tidak tetap atau inflasi. Mutasi dana kas kecil adalah perubahan dana kas kecil yang terjadi karena pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil maupun penambahan atau pengisian kembali dana kas kecil dari kas lain. Contohnya sebagai berikut. Dana kas kecil. Contoh dana kas kecil sistem tetap atau inflasi. Pencatatan dana kas kecil dipindahkan ke perkiraan kas kecil. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga materinya bisa bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.